yaitu Ananda Hanifah Putri Anisandi binti almarhum Bapak Sandi Mulyono akan membacakan artil surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dan surat Ibrahim ayat 40 sampai 41 kepada Ananda Hanifah Putri. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas bacaan yang sangat indah oleh Ananda Hanifah. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mari kita buka kajian kita dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Ustaz Abdul Syahid kami silakan.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Rahmah BCN Blimbing rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di cuaca yang cerah, matahari bersinar terang, kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahmah untuk bersama-sama menimba ilmu dengan mengaji dan mengkaji kitab Al-Jami' Shahih fi Ahadisil Aqidah yang disusun oleh Syekh Mustafa Bahu rahimahullah. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini kita kaji hadis-hadis beliau. Baik, kita lanjut ke hadis nomor 206. An-Nuwas bin Sam'an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nuwas, anak laki-lakinya Sam'an, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabdanya? Wal mizanu biyadir rahman yarfa'u aqwaman wa yahfadu akharina ila yaumil qiyamati. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmadu wa ghairuhuma bisanadin sahihin wa sayati bi raqmi 500 wa 5 Nuwas bin Sam'an bercerita. Jadi kalau di hadis-hadis itu atau di kitab-kitab itu, kalau nyebut nama biasanya disebut nama ayah juga ya. Haji juga sama ya. Haji itu ada binnya atau binti. Supaya apa? Supaya nggak ketukar. Karena sing jenengi Gatot ku wakeh. Gatot bin siapa? Sing jenengi Siti Maimunah itu kan. Siti Maimunah sinten. Jadi ada bin, ada binti. Nah, tadi adik ini binti siapa tadi? Yang ngaji. Namamu siapa? Adik binti siapa? Sinten? Itu nama ayahnya disebutkan. Ya. Ngajinya bagus. Yang pintar sinten? Yang pintar, adiknya pintar, gurunya, ustazanya juga pintar, orang tuanya pintar. Tiga hal itu harus bergabung kan. Muridnya pintar, gurunya gak pintar, ya gak iso. Guru pintar tapi muridnya gak pintar, ya tiwas kesel. Nah, orang tuanya juga mendukung, mendoakan. Oke. Mudah-mudahan sukses nanti dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti yang lain juga tampil. Atau Mbak Ibu mau nyoba juga besok. Yang baca Bapak Ibu boleh ya.
Tak sebut binnya nanti. Gak apa-apa. Oh, ngaji kok. Sehingga tadi ingat surat apa tadi? Al-Ma'un ya? Sama Ibrahim ayat berapa? 40. Tentang sholat ya. Baik. Kata Kanjeng Nabi, wal mizanu biyadillah. Timbangan atau mizan di akhirat nanti, di yaumul hisab, itu biyadillah, berada di tangan Allah. Jadi timbangan itu berada di tangan Allah. Yarfa'u, dia Allah mengangkat. Siapa yang diangkat? Aqwaman, beberapa kaum. Aqwam ini jamak dari kaumun. Jamak taksir mengikuti wazan af'al. Apanya diangkat? Aidarajatahum, yaitu derajatnya. Kedudukan derajatnya diangkat oleh Allah. Wa yafadu, dan Allah juga menurunkan, merendahkan atau bikin rendah. Akharina, ini apa namanya? Adaptornya kok error ya? Akharina, Allah merendahkan golongan yang lain ila yaumil kiamati, pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, wa ghairihima, dan yang lain juga merawikan hadis ini. Hadis ini nanti akan diulang lagi di nomor hadis di kitab ini 575. Sekarang nomor kita 207, 206 gitu. Nanti dua lagi, nanti kalau sudah sampai 575. Kok sesuai gitu? Bisa 5 tahun ya. Wong saulan minggu loro hadis sih. Semoga-moga bawa umurnya. Saya ketemu 575. Dulu nggak kaya ya, Ramadan masuk, Lebaran kayaknya libur. Lebarannya tanggal 20 Maret. Ketemu ya, 20 Maret Lebaran tuh. Dino Jumat. Baik, kita kaji. Aspek akidah dan akhlak di hadis ini, yang pertama, mizan di tangan Allah menunjukkan bahwa proses penimbangan amal di akhirat sepenuhnya di bawah kendali mutlak dan keadilan Allah. Jadi Allah yang nimbang, pengendaliannya itu Allah. Terkait yang melaksanakan, wallahu alam seperti apa. Apakah malaikat masih hidup? Kita nggak tahu. Yang jelas di bawah kendali Allah, langsung atau tidak langsung, wallahu alam. Timbangan tersebut adalah timbangan yang hakiki, valid, dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada selisih, tidak ada yang tertinggal, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi, sangat adil. Tidak seperti di dunia, keadilan itu relatif. Kadang-kadang dibikin kabur. Yang benar bisa dibikin kabur, agak benar. Lama-lama sebaliknya, yang salah, pertama salah, lama-lama agak salah. Lama-lama sepertinya salah. Terus dikaburkan dengan berbagai argumentasi, diksi, narasi, dikondisikan, dan seterusnya. Itu keadilan di dunia. Tiada tak satu pun yang tertinggal. Allah adil, di Al-Quran disampaikan. Ketika ada orang melakukan kebaikan, dibalas 10 kali. Ketika ada orang melakukan kejelekan,
maka balasannya cuma satu, wahum la yudlamun, mereka tidak didolimi. Jadi melakukan satu dosa, balasannya ya satu siksa, tidak ditambah-tambahi, tidak disiksa melebihi dari yang seharusnya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggih? Iya. Lagi diuji dengan adaptornya. Ayo. Nanti adaptor ini gak seperti air minum, belinya harus ke toko komputer. Ini ya. Laptopnya bukan bukan apanya, LCD-nya bukan. Ya, adaptornya, baterainya. Oke. Kenapa harus pakai LCD? Supaya Bapak Ibu maksimal, tidak ngantuk ya. Jadi sangat adil nanti di akhirat. Sehingga Bapak Ibu kalau panjenengan melakukan kebaikan di dunia nggak ada balasan, jangan khawatir nanti dibalas. Tiwas nyumbang gak diumum, khawatir nanti di sana dibalas oleh Allah. Justru malah original, tidak ada gangguan ria. Aku nyumbang di sini malah ketisut catatan ini. Aku nyumbang 10 sak semen gak ditulis, sing 5 sak ditulis. Ujian gitu. Ujian keikhlasan. Oh, pinter-pinter iblis. Nggoda menungso. Itu yang dua ya. Jadi timbangan dari Allah itu sangat adil. Tadi disebut dengan yarfa'u. Allah mengangkat aqwaman, beberapa golongan manusia atau kaum nanti di akhirat, dan merendahkan sebagian yang lain. Apa maksudnya? Bahwa hasil dari penimbangan itu menentukan nasib mereka. Begitu ditimbang, amal baiknya volumenya tinggi. Begitu ditimbang, amal baiknya ringan. Nah, ringan tidaknya itu, berat amal baik atau ringan amal baik itu menentukan nasib selanjutnya terkait tempat dan kedudukan manusia di akhirat nanti. Orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan amal buruknya, yarfa'uh, Allah angkat derajatnya. Apa itu? Satu, mendapat kemuliaan, dihormati oleh penghuni akhirat. Dua, yudkhulu atau yudkhalu fil jannati, dimasukkan ke dalam surga. Nah, di surga itu mulia. Di situ ada kalimat apa? Udkhuluha bisalamin. Masuklah kalian dengan sejahtera, selamat. Itu yang di surga. Malaikat mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian bima sabartum. Kalian masuk surga berkat kesabaran kalian melaksanakan perintah. Berkat kesabaran kalian menahan diri dari hal-hal yang maksiat. Diberi ucapan selamat, itu mulia. Dikunjungi oleh malaikat. Selamat ya, selamat masuk surga. Nah, jadi malaikat itu mengucapkan tahniah kepada orang yang masuk surga. Tahniah itu apa? Ucapan selamat. Kita pun juga gitu. Seandainya ada orang sukses, itu kita harusnya mengucapkan tahniah, bukan dongkol. Jadi aku ikut jatai, saking keliru nulis.
Saya itu dulu pernah lomba Pak, lomba khutbah ya. Saya itu digoda sama setan. Khutbah itu tak siap dengan sebaik-baiknya. Ternyata pesertanya itu nama Abdurrahim itu 2 Pak. Abdurrahim 2. Begitu diumumkan Abdurrahim menang. Ternyata bukan saya Pak. Jadi setan itu salah itu kayak awakmu ya. Awakmu lah api ya. Jadi digoda apa nih? Awakmu lah persiapan seminggu diketir sing api. Memang penampilanmu api, tapi awakmu kalah itu salah itu. Mesti Abdurrahim awakmu ya. Mesti panitia itu gak pakai nama tapi pakai NIK mestinya. Itu Pak contoh ya. Artinya kalau ada orang sukses jangan iri. Ucapkan selamat-selamat ya. Jadi semono itu ya tutup anak bola ini repot ya sih. Malaikat sudah ngasih contoh tadi memberi ucapan. Di surga pun Bapak Ibu, ini masih yang berat amalannya ya. Di surga pun juga kedudukannya itu ada yang tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang agak tinggi. Tergantung amalnya. Bahkan digambarkan oleh sebuah hadis itu ada sekelompok manusia itu masuk surga, tapi nggak masuk ruang utama. Di emperan. Emperan di surga. Jadi ada di teras Pak. Ada di teras surga. Loh kok iso? Ya amal baiknya nggak pakai ake. Ya. Jadi dia haknya kelas ekonomi. Yang satu VVIP surga Firdaus, yang satu VIP. Yang satu kelas ekonomi. Oleh emperani, alhamdulillah ketang-ketang. Masuk kelas ekonomi oleh teras, oleh emper, latar. Meh nang sebelah. Kenapa sebelah Ibu? Neraka gitu. Jadi di situ ada kelasnya juga. Apakah ini diskriminasi? Tidak, justru itu proporsional. Ya. Itu sesuai, proporsional itu sesuai dengan tingkatan amal kebaikannya. Jadi sama-sama masuk surga itu juga yarfa'u lagi. Diangkat yang paling tinggi yaitu Jannah Firdaus. Nabi berpesan, idza sa'altumul jannata fas'alu al jannatal firdausi. Fa'innaha a'laha wa awsatuha. Kalau kamu minta surga, ojo tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan berada di tengah-tengah surga. Jadi yang amal baiknya itu berat, banyak, itu masuk surga. Ketika masuk surga tetap juga Allah yarfa'u ba'dahu. Sebagian lebih ditinggikan. Sehingga kalau guru ngasih nilai itu sama-sama 90, sama-sama A ya, ada A biasa, ada A plus. Ono si A min. A minus. Tergantung ketepatan waktunya, kerapian. Yang berikutnya, sebaliknya orang yang timbangan keburukannya lebih berat atau tidak memiliki amal baik sama sekali, akan direndahkan derajatnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka pun tingkat kerendahannya itu juga tidak sama. Jadi ada yang dosanya itu besar, banyak, itu akan ditempatkan di surga khasirina, dakhirina, dalam keadaan hina dina, serendah-rendahnya. Jadi sama-sama neraka itu ada yang dari orang Jawa itu neraka sing paling isot. Jadi apa? Jadi intip ya. Apa intip itu bahasa Maduranya? Ada orang Madura? Jadi kerek ya. Kerek itu ya intip. Kerak atau kerek.
Jadi kata yarfa'u itu diangkat surga, yafadu direndahkan. Karena ini tadi ada yang namanya yaumul kiamati, maka itu hubungannya dengan hari kiamat. Ketika tidak di hari kiamat seperti sekarang, Allah itu yarfa'un, juga mengangkat sebagian hambanya ke derajat yang tinggi dan juga menjatuhkan, merendahkan atau bikin rendah hina terhadap hamba-hamba yang lain atau makhluk yang lain atau manusia yang lain. Jadi yang ada hidupnya bejo mulyo. Itu Allah yang menentukan. Tentu dengan karunia-Nya atau mungkin sebagai balasan akan kebaikannya. Jadi orang yang bejo mulyo itu kasih sayang Allah. Yang kedua mungkin doa orang tuanya. Atau yang ketiga mungkin hasil ikhtiarnya. Kita nggak ngerti ketika berawal nikmat itu apa doa kita yang diterima atau doa orang tua kita yang diterima. Sampai untuk sukses apa kunci ini? Gak ngerti, gak dikunci. Pokok aku is manut bewang tua. Pendino tak tungakno, ben mari sholat. Gak tahu bentak, gak tahu bantah. Apakah itu? Mungkin. Atau mungkin doa guru-gurunya. Mungkin. Jadi gak tahu ya. Sukses kita itu dari siapa. Ketika Allah menghendaki yafadu, manusia jatuh. Manusia yang selama ini dielulukan, dikultuskan, mungkin ya dianggap paling hebat, sempurna, tiba-tiba jatuh kena kepleset, kesandung, salah ucap, salah sikap, salah mengambil keputusan. Menjadilah nama baiknya tercemar. Pandangan manusia yang selama ini hormat sekarang mencibir. Mereka berkomentar negatif, tidak menyangka. Oh, ternyata munafik. Tak kira wong alim ternyata jahat. Tak kira wong tulus ternyata sadis ya. Masih ingat ayatnya ya? Gimana? Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Terus wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Betul gitu. Jadi Allah itu yang bikin izzah mulia. Tapi bikin dillah. Apa dillah itu? Hina. Terus kalau mau dihinakan oleh Allah tuh gampang lah. Naudzubillah min dzalika. Kita diperlihatkan aib kita itu sudah terlihat. Kita ini dikatakan baik karena orang lain nggak melihat aib kita ya. Coba saling tahu aibnya. Kan ada. Aku wong apik jare sapa? Aku tonggoi. Iku sampean tetap kenal iku tonggoku. Apik yo yo. Jarene sapa? Wong dek omah gak kenal tonggo, apik dek luar tapi dek gini. Aib Pak. Aibnya Pak dibuka oleh tetangganya. Jadi kita itu baik, dinilai baik karena orang lain tidak mengetahui kekurangan, kelemahan, keburukan kita. Sehingga kita itu berterima kasih kepada Allah karena Allah menutupi kekurangan kita di hadapan makhluknya sehingga kita tetap dihormati, dihargai oleh orang. Sehingga kita pun harus belajar tidak apa Bapak Ibu? Tidak membuka-buka aib orang lain. Wastur uyubana, ya Allah tutuplah aib-aibku. Lagi ditutup, wes menungso itu kamu sing hormat nang aku. Kelihatan aslinya, kelihatan keburukannya, kelihatan ini. Allah tutup semua itu karena kita menutupi aib orang lain. Sehingga jangan sampai membuka aib orang lain, nanti suatu saat aib kita yang akan dibuka.
neraka. Oke, itu ayatnya ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila. Nah, surat apa tadi? Ali Imran gitu. Ali Imran gitu. Secara umum hadis ini berfungsi sebagai pengingat Bapak Ibu. Pengingat apa? Akan pentingnya mempersiapkan amal soleh di dunia. Karena setiap perbuatan baik dan buruk akan diukur dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Dan hal itu akan menentukan status nasib kita di akhirat nanti. Surga itu banyak kuncinya. Kunci surga disebut apa Bapak Ibu? Kunci surga. Kunci surga disebut apa? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah itu artinya kunci surga. Miftahul Jannah itu banyak. Kalau tauhidnya ya la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa yang akhir ucapannya sebelum mati itu kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kunci surga. Kunci surga yang lain itu sangat banyak. Ada kunci surga berupa sholat. Kunci surga berupa apa? Puasa. Nama surganya apa nih punya puasa? Ar-Rayyan. Ada pintu sedekah. Ada pintu ini dan itu. Jadi mengingatkan bagaimana nanti kita supaya diposisikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari Yaumul Mizan. Pada hari pertimbangan, Yaumul Hisab, pada hari perhitungan. Yaumul Fasli, pada hari keputusan. Yaumul Jazai, pada hari pembalasan. Jaza itu pembalasan. Bapak Ibu, sudah berapa kebaikan sampai jam 7 ini yang panjang lakukan? Sudah berapa keburukan? Jangan-jangan tadi pagi sedang ngomel-ngomel. Wis ceramah ya. Jangan-jangan ya, bangun tidur langsung ngomel-ngomel. Menyalahkan keadaan. Awak iku loro kabeh, turu kaya tangi sehat loro kabeh. Nyalano panganan. Bapak juga gitu, nyalano sing masak. Kakek uya iki masak. Nggih. Itu nggih yang hadis ke-200 berapa tadi? 6 ya. Nah. Sekarang kita masuk ke 207. Ya. Saya bacakan aja. Nggak apa-apa, nggak ada LCD-nya. Dulu kita belajar ya nggak ada LCD dulu ya. LCD itu singkatan apa LCD? Saya nggak tahu LCD itu. Liquid apa ya? C-nya itu apa ya? D-nya display ya. Oleh bahasa Jawanya LCD itu langsung, C-nya apa? Itu cangkem Bu. Langsung cangkem TV. LCD ya. Baik, nggak pakai LCD, saya bacakan supaya membayangkan hurufnya. An Abi Darda. Nah, Darda ini Abu Darda ini jarang dipakai nama Darda ini. Di Indonesia ada nggak yang pakai Darda? Luar biasa. Kok bisa hafal Ibu Kamil Darda? Wakil sinten, wakil gubernur. Emil siapa ya?
istilah Darda ya. Ya itu Darda ini nama sahabat ya. Abu Darda itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi. Suatu ketika kata Abu Darda, Nabi itu bersabda terkait firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Ar-Rahman 29. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin setiap hari, tapi yang maksud setiap waktu. Huwa dia Allah fi sya'nin dalam kesibukan urusannya. Jadi Allah itu sibuk. Bayangkan yo ngurus wong sak menikahi. Inilah mangan kabeh nanti ya. Nggih, Bu. Iya, makan nanti ya. Di mana makannya, Bu? Di sini ya. Kayak kanu piringnya. Saya tadi sudah ya. Jadi saya itu kalau dituruti jam sini bisa makan 2 kali, Bu ya. Tadi pengajian dikasih makan. Tapi ini pengajian dikasih makan. Nanti jam 10 pengajian dikasih makan. Makanya saya lemu, Bu. Allah itu sibuk dengan urusannya. Qala, Nabi berkomentar tentang ayat ini. Nah, ini namanya tafsir ya. Tafsir ayat dijelaskan dengan hadis. Apa kesibukan Allah itu? Banyak. Sehingga Nabi menyampaikan min sya'nihi. Min di sini min ya, min. Min itu min ba'diyah, di antaranya sebagian dari kesibukan Allah adalah satu, kata Nabi, al-yaghfirah dzamban. Allah itu sibuk dengan memaafkan dosa-dosa hambanya. Itu umpamanya sidang itu kan ente. Sidang itu itiraf, ya Allah saya minta maaf ya Allah saya tidak sengaja. Karena Anda tidak sengaja saya putuskan, saya ampuni, dot. Sito, wah sibuk seandainya seperti itu. Tidak gitu pun sibuk saking akeh dosa. Satu orang dosanya itu 7 satu hari. Satu orang gitu. Kok bisa 7? Ya tinggal ngalikan. Dosa hati. Dosa hati itu bisa banyak ya. Dosa mata. Lihat temannya itu wis sinis, bajunya anyar, paling ngeridit, gaya terumunas. Itu dosa mata, dosa telinga, nguping, itu ya. Terus dosa nyacat, mulut. 7 satu orang ini, sisanya golongan dewi. Saking akeh, Allah sibuk. Kesibukan yang kedua juga luar biasa. Wa yufarriju karban. Allah itu sibuk karena Allah itu mencari solusi, jalan keluar bagi hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Itu kesulitan ekonominya. Dia dulu kuliahnya keliru di ekonomi, tapi ekonomi lemah. Jadi pakai kuat. Nah itu dia kesulitan ekonomi. Allah mudahkan cari solusi supaya dia masih tetap bisa makan, keluarganya juga demikian. Itu ekonomi. Belum yang lain. Kesibukan yang kedua, Allah memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para hambanya. Kesibukan yang ketiga, Allah itu sibuk dengan mengangkat, meninggikan derajat kaumnya, hambanya diangkat, dimuliakan. Tapi hati-hati kalau di kemuliaan di dunia, hati-hati. Itu kadang-kadang sifatnya sementara. Mulia karena lagi menjabat. Kalau sudah nggak menjabat, biasa-biasa. Pas lagi menjawab tapi salaman tuh wangi, Bu. Karena ada pengawal. Begitu gak menjabat, sopo kati ngawal.
Pas menjabat katanya mau numpak mobil itu dibuka nggih. Les monggah ditutup no. Lek gak menjabat buka-bukaan dhewe, tutup dhewe. Sehingga hati-hati. Kemarin saya dapat pesan dari Gus Samton Kepala Kemenag itu, jangan suka privilege ya, menggunakan fasilitas. Oke. Fasilitas yang suatu saat fasilitas itu akan hilang, akan sirna. Nanti adaptasinya susah, terus kaget. Lagi menjabat tuh, pas ulang tahun tuh kuat, selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, selamat hari raya. Pas lagi menjabat, pas nggak menjabat, kok sepi ya WA ya. Ya itulah. Tapi yang tulus tetap datang, Pak, yang tulus ya. Teman sejati akan datang dalam situasi apapun. Jabat gak jabat tetap tak dungakno. Jabat gak jabat tetap tak hormati. Itulah fillah, di jalan Allah. Itulah lillah, karena Allah. Wa yanfadu akhirina, kesibukan yang ke berapa nih? 1, 2. Keempat, Allah juga sibuk untuk merendahkan atau bikin rendah, bikin hina golongan yang lain yang memang itu pantas dihinakan, direndahkan sebagai akibat dari perbuatannya. Nah, hadis 207. Saya tadi nggak bawa kitab, Pak. Saya sudah terasa laptop ini agak nggudo. Saya tak putui tadi sebelum habis baterainya. Karena nggak terdetek ya. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Tadi sudah jelaskan tapi saya pertegas. Aspek akidah dan akhlak dalam hadis tersebut, yang pertama, para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Katsir yang sangat tebal itu menafsirkan kesibukan atau urusan dalam ayat ini. Yang pertama, ya, beliau mengutip riwayat dari beberapa sahabat Nabi termasuk Abu Darda tadi, bahwa di antara urusan atau perkara adalah setiap hari Allah mengampuni dosa. Setiap hari. Di hadis yang lain itu sampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, apa itu? Allah itu akan mengampuni ketika pagi. Allah itu sibuk mengampuni dosa hamba yang dilakukan di malam hari. Ketika siang hari, Allah itu sibuk untuk memaafkan dosa-dosa hamba, di mana dosa-dosa hamba itu dilakukannya di malam hari. Ketika malam hari, Allah juga sibuk untuk yatuba, mengampuni, menerima taubatnya, limusi'in nahar, terhadap orang yang berbuat dosa di siang hari. Sibuk. Ini anggapan apa ilustrasi, Bu? Ilustrasi. Sya'nun itu urusan. Yang kedua, Allah sibuk dengan melapangkan kesusahan hambanya. Diberi solusi. Ya Allah, berilah solusi. Allah dengar, lu hambaku sekarang lagi minta tolong kepadaku. Aku tolong, aku cari solusi dengan cara ini dan itu. Dia ada masalah. Masalah ini kan banyak Bapak Ibu ya. Masalah kesehatan, masalah komunikasi, masalah pekerjaan,
masalah keuangan. Yang ketiga, Allah mengangkat satu kaum, diangkat derajatnya. Yang keempat, Allah merendahkan kaum yang lainnya, direndahkan derajatnya. Sya'nun. Jadi kalimat tersebut menjelaskan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurusi makhluknya, mengampuni kesalahan hamba-hambanya yang bertobat dan menghilangkan kesulitan mereka, serta apa tadi? Mengangkat derajat mereka dan merendahkan derajat mereka, membuat Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap waktu Allah itu sibuk dengan urusan tadi. Oke, dua hadis ini kalau dikaitkan dengan bab yang sedang kita bahas itu lebih mengarah ke yarfa'u sama yafatu. Yarfa'u, yafatu. Allah mengangkat derajat, Allah merendahkan derajat manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita di TV, orang yang selama ini dilulukan, dihormati di masyarakat, tiba-tiba jatuh gitu. Jatuh. Kenapa jatuh? Karena kepleset. Kemarin saya di TikTok apa itu mendengar KPK itu nangkep pejabat di Kalimantan Selatan, ditangkap karena melakukan pemerasan. Di dinas-dinas itu diperas. Padahal selama ini yang bersangkutan sangat ditakuti, Pak, disegani, dihormati karena pangkat kedudukan di pundaknya itu penuh dengan pangkat. Orang hormatan. Begitu ketangkep KPK, jatuh serendah-rendahnya. Sebenarnya KPK itu nangkep kan buktinya cukup, Pak. Yang mereka cukup Pak nangkep ya. Lesti Akbar ditangkep. Kemudian di hadapan orang sudah rendah. Bahkan tidak hanya rendah saja, tapi apa? Disyukuri, syukur. Bahkan nggak disyukuri toh, satu kapok. Yang ketiga apa? Rasa no. Nah ini rendah kan? Nah ini Pak, hati-hati betul. Maka semua itu berlindung. Pengambilan keputusan itu harus diawali dengan minta petunjuk pada Allah. Pengambilan sikap itu juga minta petunjuk pada Allah. Karena diputuskan sekarang, kadang-kadang masalahnya tidak muncul sekarang. Muncul 5 tahun yang akan datang. Muncul 10 tahun yang akan datang. Wis podo lali. Ketika itu Bapak mimpin rapat sudah lali. Rapat dan pekerjaanku. Ketika itu Bapak kan terima uang segini ya. Wis lali mbutuhin nanti. Sementara yang menyelidiki itu ngerti alur, ngerti ini dan itu. Fokus berlindung tok sini. Berlindung supaya selamat, tetap mulia, bejo, mulio.
Yarfa'u. Yarfa'u. Apa yang memuliakan manusia? Apa Bapak Ibu? Banyak, ya di Al-Quran kan dijelaskan beberapa hal yang membuat manusia itu mulia. Yang saya ingat di Al-Quran itu ada kalimat gini ya. Satu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang akan mulia itu orang yang di ayat ini ya memiliki dua hal. Satu, beriman. Itu mulia. Ditambah apa? Beriman itu gak cukup. Utul ilmah, dia berilmu. Orang beriman itu sudah mulia. Tapi lebih mulia lagi kalau ditambahi ilmu. Pinter misalnya. Orang itu ya imannya kuat, ilmu ini dalam. Mesti gini, di hadapan Allah pasti mulia. Di hadapan manusia, manusia memuliakan itu beralasan. Apa? Orangnya memiliki iman yang kokoh, ilmu yang mumpuni. Jadi kalau ingin mulia, dua itu dipenuhi. Satu, beriman. Yang kedua, berilmu. Nah, Bapak Ibu ini kesini ingin seperti itu, mencari ilmu dengan ngaji di Ar-Ruhama seminggu sekali, sehingga karena ingin mulia, Bapak Ibu nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos gitu. Ini nggak ada absennya Mas ya? Bukan absen Ibu ya. Tapi saya hafal wajah-wajahnya. Sing biasa senden-senden itu apa lah? Senden, selonjor. S2 namanya Bu, senden sampai selonjor. Sing seliut-seliut ya apa nih? S3 senden, selonjor, seliut ya. Ini untuk muliakan. Ketika panjenengan nggak merasakan mulia, itu ya api. Jangan sampai panjenengan kena punya dua hal langsung merasa mulia. Aku mulia. Aku wis beriman, wis nutul ilmu. Nggak boleh itu. Orang mulia itu nggak merasa mulia. Itu yang pertama, Nah, jadi ukurannya adalah ukuran apa? Ukuran iman dan ilmu. Kalau dikupas ilmu itu ya betul memuliakan. Oke, sekarang Bapak Ibu cari ilmu apa ini? Ilmu agama kan ya? Ya, ini sumber kemuliaan. Hari ini kita membahas akidah. Harapannya akidahnya kuat setelah mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah. Orang yang akidahnya kuat itu yang paling mulia. Ibadah kuat tapi akidah rapuh. Bahaya Bu. Ibarat bangunan ini putih, bawahnya pondasinya lemah. Dilukas rontok Bu. Jadi orang yang ibadah sergap, akidahnya kuat itu dilukas rontok. Kenapa? Pijakannya nggak kuat. Kayak akidahnya, lah ilmu akidah. Terus nanti ada materi ibadah, tentang ibadah. Terus tasarif tarjih itu kan ibadah supaya ibadahnya benar, sehingga sholatnya sah, ininya sah. Keunggulan orang berilmu itu ngerti cara ibadah, sehingga ibadahnya menjadi bagus dan mulia di sisi Allah. Yang ketiga, dengan ilmu ahlaknya semakin mulia. Sampai tungaren kapate akeh cito. Yo jarene ustadku ngene, man kasura kalamuhu kasura khotohu.
Sopo-sopo sing akeh ngomongi itu potensi salah itu besar. Sopo sing akeh cerita itu akeh salahi. Ya. Ngono ya. Itu kan akhirnya apa? Dengan berilmu kita bisa mengendalikan. Ini ukuran pertama ya. Ukuran kedua itu ada di apa itu? Surat Al-Hujurat ya. In ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ada yang hafal? Wa ja'alnakum syu'ubau wa qabailah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di sini ukurannya apa? Orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah akan memuliakan kita biar tahu tadi ketika kita atqakum, bertakwa. Jika ingin mulia, jadilah orang bertakwa. Pasti mulia di sisi Allah dan akan mulia di sisi sana. Di sisi Allah pastilah. Karena Allah inna akramakum. Bahkan bukan mulia kok, tapi paling mulia. Di hadapan sama mulia, Pak. Orang itu yang ahli sholat itu lebih disegani, Pak, daripada yang sholati gak jelas, Pak. Sholat gak jelas, sholatnya mingguan gitu, Jumatan toh gitu, sampai tahunan. Idul Fitri sama Idul Adha ya. Jumatan pokok keri mulai diisi. Ya Abdullah ketang-ketang ya. Ya. Tapi yang sholat sekep itu mulia, Pak, di sana. Oh, itu orang sekep ya. Tentu yang itu juga bisa hilang ketika apa namanya ada cacat lain. Oh, itu sholat sekep tapi kok sih, nah itu alangnya kok gak bagus, harus sesuai. Terus jadi orang yang bertakwa itu biasanya orang itu segan takut. Aku gak wani bewongiku, gak wani aneh-aneh le bewongiku aku. Jangankan ganggu, membahas aja berani. Aku dikualat. Wong apik gak ada ngomong, aku dikualat. Wong ngono ku malati bahasanya. Nah, malati itu bahasa Jawa, Bu. Intinya apa? Orang seperti itu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu kekasih Allah. Nanti kalau kita dolimi, yang nggak terima adalah kekasihnya, yaitu Allah. Iki, surat apa itu, Bapak Ibu? Saya bacakan, saya cek dulu. Itu surat Al-Hujurat, gitu. Ayat pinten? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila in akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13 ya, 13. In akramakum. Sedangkan satunya tadi Al-Mujadalah nggih. Al-Mujadalah. Ini kadang lalian, Pak nggih. Bapak Ibu gak lalian nggih? Saya itu lupaan ya. Tadi pagi itu di rumah ada pengajian di masjid saya itu. Saya lupa nggak ngumumkan, Pak. Tahu-tahu iling jam 2 bengi. Aduh. Belum tak hubungi Ustati. Untuk Ustati apian Pak Bambang Mulyadi. Tak hubungi diwaca jam 3 pas tahajud beliaunya paling teko. Alhamdulillah. Lali itu gak dosa tapi repot gitu. Ya. Jadi Al-Mujadalah itu tentang mulia karena iman dan ilmu. Artinya Allah itu memuliakan tidak langsung begitu saja ya. Tapi ada alasan Allah untuk memuliakan, yaitu dengan cara tadi. Ya. Dengan cara beriman dan berilmu. Terus satunya tadi dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang ketiga itu mulia, ukurannya itu hadis. Ya. Nah,
Saya kemarin khutbah ini di masjid yang jauh, Pak. Nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu masjid yang ada di Simpang Sulfat Utara. Ya, bukan Al-Aqsa di Yerusalem nih. Saya sampaikan, siapakah manusia yang paling mulia? Saya pakai ukuran hadis. Di situ Nabi suatu ketika ditanya, saya bacakan. Ini supaya kita punya alasan, punya modal untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Qila ya Rasulullah, man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia yang akan diangkat derajatnya? Nabi ditanya. Nabi menjawab, "Atqahum." Yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka. Samakan dengan Al-Hujurat tadi ayat 13. Sahabat, orang yang diangkat derajatnya yang mulia di sisi Allah adalah atqahum, orang yang paling bertakwa. Berhenti di sini tidak. Sahabat itu lagi faqalu laisa anha dan nas'aluka. Nabi, bukan itu yang kami maksud. Kalau itu kami ngerti bahwa yang mulia itu adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi adakah kriteria lain yang menyebabkan manusia itu diangkat derajatnya mulia di sisi Allah dan seterusnya? Nabi menjawab dengan jawaban Nabi nunjuk nama. Hebat ya orang yang ditunjuk namanya itu. Nama itu adalah orang yang paling mulia. Judulnya itu akram. Akram itu isim tafdil. Artinya bukan sekedar mulia, mengikuti wazan af'al. Isim tafdil itu mengungguli yang lain. Nabi mengakui, Nabi saja insan kamil ya, manusia sempurna. Nabi dia. Tapi mengakui sosok ini yang paling mulia siapa? Siapakah? Nabi menjawab, manusia yang paling mulia itu, kata Nabi, Fayusufu, yaitu Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf itu? Nabi Yusuf itu adalah Nabiullah, nabinya Allah. Siapa Nabi Yusuf itu? Ibnu Nabiillah, anaknya dari Nabi Allah. Jadi anaknya Nabi Yusuf itu, sinten ayahnya Nabi Yusuf? Yakub atau Israel. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub. Ibnu Nabiillah. Nah itu loh, Yusuf itu cucunya Nabi Allah. Sinten embai Nabi Yusuf? Sinten? Bawahnya sedikit. Ishak ya. Ishak Newton. Itu penemu apa? Ishak Newton penemu apa? Ishak Newton penemu apa, Pak? Listrik apa anu? Listrik James Watt Pak ya. Kan sini pakai watt ya, James Watt. Ishak Newton penemu atom gitu. Yang menemukan atom ya, Ishak Newton. Kalau yang menemukan plastik, yang pertama kali menemukan plastik sinten Bapak Ibu? Kalian tahu? Yang pertama kali menemukan plastik itu pemulung Bapak Ibu. Yang lain masih dulu dia sudah menemukan plastik ya di tempat-tempat sampah itu. Jadi pemulung itu penemu plastik pertama. Jadi Ishak Ibnu Nabiillah, gak cukup dari situ, Khalilullah. Bahkan beliau cicit dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia yang paling mulia. Dari silsilah itu wis jelas ya. Darah biru wis biru banget itu ya. Bapaknya Nabi, mbak dia Nabi, bapaknya Nabi, mbaknya Nabi, buyutnya Nabi, kurang ngopo. Ganteng bisa. Waduh. Yusuf ya. Ganteng Pak. Saya ibu-ibu kalau hamil tuh macam surat Yusuf. Supaya anaknya ganteng. Padahal ganteng tidaknya tergantung bahan bakunya gitu. Ini kata Nabi manusia yang paling mulia. Ya Allah, Nabi Yusuf pun ganteng luar biasa. Sampai Zulaiha tersengseng. Sampai ibu-ibu dan wanita itu ngiris tangannya gak kerosong. Saking ganteng. Wow.
wow, diiris ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydahunna qulna. Ya. Mereka langsung kagum memotong tangannya. Ma hada basara in hada illa malukat. Ini duduk menungso, ini malaikat saking gantengnya. Jadi separuh kegantengan itu diambil oleh Nabi Yusuf. Separuhnya dibagi ke seluruh dunia. Pas pembagian ono sing terlambat darang dadi oleh PTT. Akhirnya kapate ganteng. Tapi wong lanang enggak perlu ganteng, sing penting akeh. Gawat. Wong lanang itu masih jarang mulai, sing penting mulai-mulai gawa. Masih gak mulai suwe, sing penting transferani lancar. Nggih Bu, waduh. Berarti yang dibutuhkan duwe Pak, tutup panjenengan. Nah, sekarang berpikir, kenapa Nabi Yusuf itu sampai dikatakan Rabbun Nas? Bukan hanya keturunan oke, jelas ya. Pasti ada nilai-nilai yang ada pada diri Nabi Yusuf itu yang luar biasa. Ya mau nggak dibaca surat Yusuf 1 sampai 111. Jadi sak surat itu isinya Yusuf toh. Yang kita bisa lihat secara kasat mata, Yusuf itu orang yang sabar sejak kecil. Sejak kecil sudah sabar. Ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa samsa wal qamara. Ya. Ra'aituhum. Ya. Jadi wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu bersujud pada aku. Kata ayah, ojo kondo-kondo nang dulurmu, engkau awakmu didolimi. Betul-betul didolimi. Dibuang di sumur. Nabi Yusuf nangis tidak, sambat tidak, justru ditolong oleh para musafir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf memiliki ketahanan batin mental untuk menolak ajakan kemaksiatan. Pada saat tidak ada siapa-siapa, Yusuf sedang berkembang tumbuh, terus digoda oleh Sulaiha yang cantik jelita, yang luar biasa. Tapi Yusuf mampu menolaknya, bahkan lari. Sebisa-bisanya lari walaupun di situ tempatnya tidak luas. Sampai ditarik bajunya oleh Sulaiha, sobek dari belakang. Nah itu Yusuf bisa nolak. Coba Yusuf yang saiki. Durung karuan wong barang wis nyepak, setane teko ya tuh ya Allah. Nah ini Yusuf ya. Yang ketiga, Yusuf sabar lagi ketika difitnah. Sudah seperti itu diajak untuk berbuat maksiat, menolak, lakok diputar balikan. Kenyataan itu oleh Sulaiman. Aku iki opo anak angkatmu iki. Wis digedhekno saiki gedhe lakok ngelama kudu aku. Hari Yusuf karena ingin menutupi citra buruk dari Sulaiman, akhirnya dikriminalisasi. Nabi Yusuf akhirnya di penjara. Loh kan sangat terang ya hidupnya ya, terlunta-lunta di penjara, dijalani di penjara. Di penjara pun Nabi Yusuf menunjukkan bahwa dia seorang nabi dan mampu mentakdir mimpi. Itu yang ketiga ya, sabar menghadapi fitnah. Yang keempat, Nabi Yusuf itu amanah. Sehingga Nabi Yusuf menurut sejarah itu, menurut cerita itu diberi amanah sebagai bendahara negara. Karena aminun, saya ini termasuk yang amanah kata Nabi Yusuf, bisa menjaga dengan baik amanah berupa pengurusan harta benda kekayaan negara itu. Sehingga beliau dikatakan mulia karena amanah. Itu yang keempat. Ada yang kelima Bapak Ibu? Yang kelima, Nabi Yusuf adalah orang yang tidak pendendam. Tidak dendam sama kakak-kakaknya yang telah membuang dia ke sumur. Justru sangat sayang pada mereka
diam-diam membantu saudaranya pada saat membutuhkan makanan atau bahan makanan. Diberi yang banyak, terus suruh balik meneh. Riyana meneh. Dulu untuk dapat makan tuh harus tukar, Pak. Tukar barang diganti. Itu upaya dendam, wapok saya awakmu. Kelaparan, biyen aku dihuyuk-huyuk. Rasakno saiki. Wis gak mau tahu. Yusuf enggak, ya Allah kakakku. Nah ini, kira-kira bisa nggak kita nggak dendam? Angel itu. Kalau kita pernah dihina itu, seperti itu terngiang-ngiang. Ya. Dari itu, setidaknya 5 itu Pak. Yang lain tentu masih banyak ya. Masih banyak yang lain. Keunggulan-keunggulan Nabi Yusuf, sehingga Nabi itu menyampaikan akramun nas fa Yusufu Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah Khalilillah. Ini Nabi Yusuf. Ya tentu mari kita tiru. Sabarnya ditiru, menolak maksiat juga ditiru. Maksiat itu luas sebenarnya asusilatul. Yang ketiga apa tadi? Amanahnya ditiru. Yang keempat sabarnya ditiru. Yang ketiga sabar difitnah. Yang keempat amanah. Yang kelima tadi tidak pendendam alias pemaaf. Pemaaf. Dan Nabi Yusuf tuh ending ceritanya itu apik ya. Apik, apa endingnya? Kepanggil malih kali bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya yang semula buta karena berpikir keras tentang Yusuf sampai buta, begitu mencium bau Yusuf dan ketemu, bapaknya menjadi melihat. Itu endingnya bagus. Apakah Nabi Yusuf nikah dengan Sulaiman? Enggak. Oh iya ya. Kak Patek moco sing ngono-ngono itu. Nggih. Kalau baca di Al-Qur'an tuh seperti itu agak singkat, tapi kalau tambahin hadis-hadis memang ada cerita itu. Ini Bapak Ibu terakhir, karena hadisnya ini harus utuh. Ternyata sahabat katanya itu juga. Laisa an hada nas'aluka. Nabi, bukan itu yang saya maksud. Kalau Yusuf mah aku tahu, kami tahu kalau Yusuf itu paling mulia. Ternyata fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apa kalian bertanya tentang tentang orang-orang Arab yang jadi pemimpin? Jadi sahabat itu bertanya begini, bukan itu. Ya. Betul Nabi, saya menanyakan siapa yang paling mulia. Nabi menyampaikan hiyarum fil jahiliyah, hiyarum fil islami dafaqau. Intinya pada zaman jahiliyah, di situ ada pemimpin-pemimpin, Pak. Ada tokoh-tokoh kabilah. Itu banyak. Ada sinten, Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab, macam-macam. Itu kan tokoh pentolannya. Nah, ketika mereka masuk Islam, ternyata mereka juga jadi pentolan. Ditambahi satu idza faqahu, ketika mereka memahami tentang agama Allah, agama Islam. Yang kesimpulannya, menurut yang ketiga itu orang yang mulia adalah orang yang konsisten berjuang dan orang yang faham tentang agama. Nah, kita Islam masuk yang ketiga ini, Pak. Karena kita belajar agama. Jadi orang yang mulia idza faqahu. Ketika mereka itu mendalami ilmu agama yang disebut dengan faqih. Nggih. Yang pertama kita ikhtiar, yang kedua kita yang meniru Nabi Yusuf yang sangat berat tadi. Yang ketiga, mari kita dalami agama. Kesimpulannya, Allah akan mengangkat derajat hambanya. Mengangkatnya Allah tentu ada ini ya, ada hal yang bisa kita ikhtiarkan untuk mendapat pengangkatan derajat itu. Ya tadi Al-Hujurat, Al-Mujadalah, sama hadis Nabi, dan yang lain tentu masih banyak ya. Demikian Bapak Ibu, ada waktu kurang lebih 5-10 menit untuk tanya jawab. Monggo Mas siapa? Silakan yang mau bertanya. Pas. Oh pas. Yang itu ada. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah paling mulia pasti orang itu bahagia. Iya, bagian. Di akhlakal mukminun bahagia. Dan saya tanyakan itu gambaran bahagia itu seperti apa? Bahagia itu gimana? Nggih, bahagia. Nggih, sampun, Pak. Pak sinten lupa lagi ya. Hah? Pak Ngudi. Pak Mahmudi ya. Pak Mahmudi ini ngaji dengan saya 2 kali sebulan. Di Ar-Rahmah sama di Al-Mufidah. Pak Mahmudi. Oke, pasti bahagia. Di Al-Quran itu qad aflahal mu'minun. Jadi orang beriman tuh pasti bahagia. Yang berikutnya, man amila sholihan min dzakari wa unsa wa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Akan diberi kehidupan yang bagus. Nah, gambaran bahagia itu seperti apa? Maka saya kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bahagia tuh kalau pas seperti apa? Nah, ini. Kalau ukuran normatif, Pak. Normatif tuh bahagia itu tenangnya hati, tentramnya hati, tenangnya pikiran. Itu bahagia. Jadi ukurannya hati. Saya berdasar pada hadis laisal ghina ghinal ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan kaya cukup itu bukan kaya cukup harta, tapi yang dikatakan kaya adalah cukup hati. Nah di situ misalnya saya bilang bahagia. Apa Ustaz bahagia? Iya, saya bahagia. Tidak ada masalah, itu saya bahagia. Jadi salah satu untuk bahagia itu tidak ada masalah. Kesimpulannya atau kebalikannya, kalau ada masalah berarti tidak bahagia. Itu. Yang kedua, Ustaz, jangan bahagia. Iya, bahagia. Kenapa? Anak saya itu nurut-nurut. Berarti ukurannya anak. Begitu anak kan nurut berarti gak bahagia. Ustaz, bahagia. Iya, kenapa? Saya secara materi cukup. Berarti materi gak cukup, gak bahagia. Walaupun materi cukup belum tentu bahagia, karena ada aspek lain. Jadi materi cukup, anak gak bisa diatur. Ustaz bahagia. Kapan Ustaz itu paling bahagia? Saya itu paling bahagia kalau mari sholat. Mari sholat itu adem gitu ya. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah itu ada dalilnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sholat itu termasuk zikir dan apa. Nah, jadi memang instrumen ukurannya itu macam-macam, tapi intinya di hati. Di hati itu bahagia. Apakah orang sehat itu bahagia? Belum tentu. Apakah orang sakit itu tidak bahagia? Belum tentu. Ada yang sakit itu bahagia. Walaupun dia menderita secara fisik, tapi dia masih merasakan kebahagiaan. Nah, itu gambaran bahagia. Kalau diukur dengan berbagai macam. Tapi kalau gambaran bahagia itu di akhirat, ya jelas bahagia di akhirat itu adalah surga karena semua persoalan tidak ada. Kalau di dunia ini, bahagia itu menjadi sangat relatif tergantung dari mana kita mengukur. Tapi yang jelas intinya di hati. Di hati dengan didukung dengan tadi. Ya, sehat, orang bahagia, walaupun belum tentu. Sugih, cukup materi, bahagia walaupun belum tentu. Nah, ini untuk mencari kebahagiaan masing-masing individu yang memiliki ukuran. Kalau ditanya di mana bahagia itu ada, nah tambah repot ya. Kenapa orang itu sampai pergi ke luar negeri? Karena ingin bahagia. Apakah sampai sana bahagia? Belum tentu. Setelah materi tercukupi, ternyata ada masalah lain.
jauh dari keluarga. Saya ingin bahagia dengan menikah. Apakah bahagia? Mungkin. Apa selalu bahagia? Belum tentu. Nah, jadi intinya kembali ke hati bagaimana kita menyikapi semua situasi dan kondisi supaya kita tetap bahagia. Jika ada masalah yang mengganggu, yang membuat kita nggak bahagia, atasilah masalah itu. Wallahu a'lam. Intinya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Ini Bapak Ibu bahagia? Bahagia kenapa? Karena pengajian selesai mau pulang? Alhamdulillah bahagia semari seringgingan nih. Bahagia karena bisa ngaji sampai tuntas. Oke, mudah-mudahan kepanggil tanggal pinten 28 nggih. Sinten Pak Sarip nggih. Pak Ajang nggih. Minggu depan nggih. Pak Junari ya? Oke. Nanti belajar sama Pak Junari, beliau sangat pintar, beliau alumni Tebu Ireng, Pak. Kalau kita kan Tebu Putih ya. Tebu Ireng itu ahli baca kitab. Makasih. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dua hadis yang kita bahas tadi membuat akidah kita semakin kokoh, ibadah kita semakin sempurna, Allah kita semakin mulia. Fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.